Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Arlin Rambu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Di sini saya memenuhi tugas video pembelajaran anatomi fisiologi tentang sistem pencernaan. Dosen pengampu Henry Didi Hakto, Escape Nurse MPD. Perkenalkan, nama saya Arlin Rambu Kalilepa dengan NRP 22 13 25 53. Reguler 1 kelas A. Prodi D3 Perika Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh. Proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama ada absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang kedua, memecahkan nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dipecahkan nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang kelima, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang keenam, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang ketujuh, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung dengan dua cara, yaitu yang pertama sistem pencernaan secara mekanik, yang kedua sistem pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah dengan otot lambung. Yang kedua ada sistem pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan dibagi 8, yaitu rongga mulut, kavitas oris, faring atau tekak, esofagus, kerongkongan, lambung, gaster atau ventriculus, usus halus, intestinum minor, usus besar, intestinum mayor, rectum, anus. Adapun organ tambahan aksesorius itu gigi, lidah, kandung empedu, hati, pankreas, kelenjar, ludah, getah, lambung, hati, pankreas, dan lain-lain. Saluran pencernaan yang pertama ada mulut atau kavitas oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut atau rongga. Mulut atau oral cavity atau kafum. Oris merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat di dalam saliva. Fungsi mulut. Yang pertama ada jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua menjadi gerbang utama makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Seperti gambar dua ini ada langit-langit mulut. Yang kedua ada faring atau tekak. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuk seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah serta terletak pada bagian anterior kolom vertebrata yang panjangnya 15 cm
tergabung ke dalam esofagus, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Fungsi faring atau tekak yang pertama berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara, yaitu suara. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan. Yang ketiga, sebagai penyaring atau pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Yang keempat, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang kelima, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Struktur lapisan faring. Yang pertama adalah lapisan mukosa, yang kedua adalah lapisan fibrosa, yang ketiga adalah lapisan muskular atau otot. Sifat lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel gallbladder sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Yang kedua, fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Yang ketiga adalah lapisan muskular. Otot pada lapisan ini adalah otot sirkular melingkar dan otot longitudinal memanjang. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan bagian pencernaan berikutnya. Bagian faring. Yang pertama ada nasofaring, merupakan bagian faring yang terletak berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara. Ukuran lebar dan panjang nasofaring berkisar antara 2-4 cm. Terdapat dua struktur penting pada nasofaring, yaitu yang pertama ada tuba eustachius, yaitu struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Fungsi untuk mengatur tekanan udara dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tabung tersebut hanya akan terbuka saat menelan bersin, menguap, atau menggerakkan rahang. Yang kedua ada tonsil adenoid pharyngeal, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid yang berada di bagian langit-langit mulut. Fungsi untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Selain itu juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Yang kedua ada orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Orofaring mempunyai klep yang disebut epiglotis yang fungsinya mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Pada bagian ini, dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina yang berperan massa jaringan ini limpatik. Fungsi tonsil melindungi dari infeksi. Yang ketiga ada laryngofaring atau hipofaring. Merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan sehingga mampu dilewati udara dan juga makanan dan bagian paling akhir di faring. Adapun yang ketiga esophagus, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster lambung. Panjangnya 25-30 cm, lebar 2 cm, memanjang setinggi vertebrae cervicalis dan cartilago cridea sampai vertebrae thoracalis. Esophagus neonatum relatif lebih panjang daripada esophagus dewasa, mulai dari vertebrata cervicalis. Fungsi esophagus yang pertama menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Merupakan fungsi dasar esophagus atau kerongkongan sebagai pipa penyalur makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua menghasilkan gerak peristaltik. Terdapat otot-otot yang menghasilkan gerak peristaltik sehingga dinding berkontraksi dan secara perlahan makanan terdorong masuk ke lambung. Yang ketiga
mencegah laju, isi, dan cairan lambung. Dengan sphincter di kerongkongan maka dapat mencegah masuknya cairan lambung ke kerongkongan akibat kadar asam lambungnya yang meningkat. Struktur esofagus. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun 4 lapis dinding. Yang pertama ada lapisan seros, yang kedua lapisan otot, yang ketiga ada lapisan submukosa, yang keempat ada lapisan mukosa. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya yang pertama bagian superior sepertiga atau esofagus. Sebagian besar otot yang menyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar bisa dikendalikan. Yang kedua bagian tengah 2/3 tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang ketiga bagian interior 3/3 bawah esofagus. Otot penyusun bagian interior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Yang keempat, lambung, gaster atau ventriculus. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun atas 4 bagian, yaitu yang pertama, kardia merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan. Yang kedua, fundus adalah lingkungan di bagian atas lambung. Yang ketiga, badan lambung adalah bagian tengah lambung. Yang keempat, pilorus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Pilorus terhubung dengan sphincter pilorus atau katup yang memisahkan isi lambung dan usus kecil. Jenis-jenis penyakit lambung. Yang pertama, penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD terjadi saat makanan tidak langsung masuk ke lambung, namun malah kembali ke kerongkongan. Gejala utamanya adalah sensasi terbakar di dada. Yang kedua, ulkus lambung. Ulkus disebabkan oleh erosi yang merusak lapisan lambung. Ulkus dapat timbul akibat infeksi penggunaan obat yang tidak sesuai dosis. Penyakit ini dapat mengakibatkan nyeri perut dan pendarahan internal pada lambung. Yang ketiga, gastritis. Gastritis adalah peradangan lambung yang menyebabkan nyeri dan mual. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor termasuk konsumsi alkohol, berlebih, stres, penggunaan obat yang keliru, misalnya obat ini radang. Gastritis juga bisa terjadi karena bakteri H. pylori dan infeksi virus. Yang keempat, kanker lambung. Kanker terjadi saat ada sel ganas yang tumbuh di lambung. Kanker lambung dapat disebabkan oleh merokok, infeksi virus Epstein-Barr, dan terkenal saat tertentu seperti asbestos dalam bahan industri batu bara dan karet. Jenis-jenis prosedur bedah lambung. Penyakit lambung biasanya dapat didiagnosis dan diobati dengan prosedur berikut. Yang pertama, endoskopi. Endoskopi adalah prosedur minim invasif untuk mendiagnosis serta mengobati penyakit lambung. Dokter memasukkan endoskop tabung lentur dengan kamera di ujungnya melalui mulut untuk melihat isi lambung tanpa membuat sayatan besar pada perut. Yang kedua, bedah perut. Bedah perut terbuka perlu dilakukan untuk penyakit serius seperti kanker lambung, pendarahan internal pada lambung, dan ulkus yang pecah. Yang ketiga, biopsi lambung.
akan dilakukan untuk mengambil sampel sel yang akan dianalisis. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum dibawa menuju proses pencernaan tahap selanjutnya. Lambung memiliki bentuk yang fleksibel sehingga dapat menyimpan makanan dengan volume sampai dengan 4 liter. Organ lambung dan cara kerjanya. Lambung merupakan organ penting saat kita makan. Organ ini bertugas memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil saat gizi. Volume organ lambung. Pada organ dewasa, volume lambung dalam keadaan hampir kosong adalah sebesar 0,075 liter. Dalam keadaan kosong maka menjadi 1,5 liter. Lambung merupakan organ pencernaan yang dapat mengembang hingga kapasitas 2-3 liter. Yang kelima, usus halus atau intestinum minor. Usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sarana makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, jejunum atau usus kosong digunakan untuk pencernaan dan penyerapan sebagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, vitamin serta komponen lipolit. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan digunakan untuk penyerapan garam, vitamin B dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Yang keenam, usus besar atau intestinum major. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh organ perut. Organ yang disebut juga dengan kolon menajang dari sekung dari kantung yang menghubungkan ileum ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Bagian-bagian usus besar dan fungsinya. Kolon merupakan segmen terakhir di saluran cerna, dimulai dari appendix, sekung, dan valvula Bowmani sampai anus. Secara makro anatomi terdiri dari atas sekung letaknya intraperitoneal, kolon ascendens yang retroperitoneal, kolon transversum mulai dari flexura hepatica ke flexura pienaris yang letak. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makan sehingga menjadi padat membentuk tinja. Tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong dan dikeluarkan bersamaan dengan racun, limbah, dan cairan yang berlebihan ke dalam tubuh melalui anus saat buang air besar. Air dan serat yang cukup merupakan dua faktor yang penting yang mendukung kelancaran proses pencernaan dan penyerapan makanan. Yang ketujuh, rektum. Fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Menyimpan terjadi selama menunggu waktu untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Proses pengeluaran limbah dari tubuh terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal kapan limbah termasuk gas atau tinja harus dikeluarkan dari tubuh. Ada 3 bagian utama pada rektum. Yang pertama adalah flexura sacralis, adalah lekukan cekung yang meliputi tulang ekor dan tulang sacrum atau tulang yang berbentuk segitiga di belakang panggung. Yang kedua, flexura anorektal adalah bagian cembung yang terbentuk dari otot pubertalis dan berperan saat mengontrol pengeluaran anus. Ampula adalah bagian akhir rektum yang terdiri dari pangkat anus. Yang kedelapan, anus. Bagian paling akhir atau ujung dari usus besar adalah anus. Saat rektum sudah penuh terisi dari tinja siap dikeluarkan, disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan
ditandai dengan sensasi mulai serta dorongan buang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makanan membutuhkan waktu sampai air menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Dalam hal ini, fungsi anus pada lapisan atas berguna untuk mengenali zat buangan yang akan dikeluarkan, apakah berbentuk cair, gas, atau padat. Meski fungsi anus dalam sistem pencernaan merupakan saluran keluarnya feses, Anda bisa mengontrol kapan kotoran harus keluar. Dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan, anus yang juga sering disebut dengan dubur ilala, perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh, terbuka atau tertutup. Anus diatur oleh otot sphincter. Bagian-bagian anus sphincter anus bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandula rektal. Fungsi kanal berupa sebagai penghubung antara rektum dengan bagian luar tubuh. Yang kedua, organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama, gigi. Gigi merupakan organ sistem pencernaan terletak di dalam rongga mulut. Gigi termasuk alat pencernaan mekanik karena berfungsi memotong atau merobek dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut masuk ke bagian pencernaan selanjutnya. Gigi mempunyai struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsi dengan baik. Gigi tersusun atas 3 bagian itu. Yang pertama, mahkota gigi atau puncak. Mahkota gigi yaitu bagian gigi yang tampak dari luar. Lapisan ini terlihat berwarna putih karena dilapisi oleh struktur yang disebut email gigi. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota yang bervariasi. Kedua, leher gigi atau kolom. Leher atau kolom gigi yaitu bagian gigi yang sudah tertanam ke dalam gusi. Bagian ini merupakan pembatas antara mahkota dengan akar gigi. Yang ketiga, akar gigi. Akar gigi merupakan bagian yang tertanam di dalam rahang sehingga tidak tampak dari luar. Manusia mempunyai beberapa jenis gigi. Setiap jenis gigi bisa memiliki jumlah akar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki 2 akar dan ada yang memiliki 3 akar. Yang kedua, lidah. Lidah ini merupakan salah satu organ yang termasuk ke dalam panca indera, serta juga sebagai organ yang menunjang dalam sistem pencernaan. Lidah ini memiliki fungsi sebagai indera pengecapan, yakni untuk memberi rasa kepada tiap-tiap objek yang masuk ke dalam mulut kita. Fungsi lidah yang pertama, lidah memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai indera perasa, sebagai organ pencerna untuk mencerna dan menelan makanan, sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara, dan sebagai organ yang berperan sebagai perasa asin, pahit, asam, dan manis. Yang ketiga, kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan dalam sistem pencernaan. Kelenjar saliva yakni kelenjar yang mempunyai saluran sendiri pada organisme lain selain manusia. Serangga contohnya kelenjar saliva berfungsi untuk memproduksi protein penting dalam tubuh. Fungsi kelenjar saliva, ada pun fungsi kelenjar saliva yang diantaranya itu. Yang pertama, fungsi utama kelenjar saliva ialah untuk mensekresi air liur saliva ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut, mencerna makanan, membunuh bakteri, menjaga keadaan mulut. Yang kedua, mensekresikan enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum poliskarida menjadi maltosa disakarida. Yang ketiga, mempermudah proses mengunyah dan menelan. Yang keempat, mengontrol pH mulut. Yang kelima, membantu pergerakan lidah. Yang keenam, melindungi gigi dari keropos dan karang gigi. Yang ketujuh, mencegah dehidrasi mulut. Yang kedelapan, menjaga kelembapan bibir. Yang kesembilan, memperlambat proses pembusukan makanan yang tersisa pada mulut. Yang keempat, kandung empedu. Kandung empedu merupakan kantong berbentuk seperti
lobus kanan hati. Fungsi empedu, yang pertama membantu dalam proses pencernaan makanan, yang kedua membantu proses absorpsi lemak, yang ketiga membantu pengeluaran limbah, yang keempat membantu menghilangkan racun dari lemak. Yang kelima, hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi, dikenal pula sebagai leper. Organ ini tidak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berbentuk dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh Anda. Berbeda dengan lambung dan usus merupakan bagian saluran pencernaan, hati adalah organ aksesori atau pelengkap seperti kantong empedu, sarapan, pembuluh, getah bening, usus, dan masih banyak lagi. Fungsi hati, yang pertama fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat, kedua fungsi hati sebagai metabolisme lemak, yang ketiga sebagai metabolisme protein. Keenam, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan. Organ yang terletak di belakang perut ini kira-kira sebesar sekuan tangan. Selama proses pencernaan, pankreas membantu untuk membuat cairan yang disebut enzim. Pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan, fungsi eksokrin, dan menghasilkan hormon fungsi endokrin. Seperti gambar di bawah ini, kantong empedu,